대장님 방 다시 체크해봐. Film diawali dengan aksi pencurian barang antik di sebuah gedung yang dilakukan seorang pencuri profesional yang hampir saja ketahuan, namun pengalaman dan jam terbang yang tinggi membuatnya mudah untuk meloloskan diri. 출입구 차단하고 샅샅이 뒤져. Namun barang antik curiannya ternyata sudah pecah saat ia kabur. Dan ini adalah si pencuri tadi, namanya adalah Lee Ji-hyuk, seorang seniman yang memiliki keahlian dalam membobol berangkas dan pemalsuan. Di sini juga ada rekan kerja dari Ji-hyuk, namanya Kim Ko-win, yang terlihat kesal karena barang curian dari Ji-hyuk sudah tidak berharga lagi. Ji-hyuk yang melihat sudah tidak ada lagi harapan dengan barang antik yang ia curi, lalu melakukan aksi gila dengan menghancurkan barang curiannya itu. Namun, bukan tanpa alasan, karena ia sudah mempersiapkan cloningannya yang akan ia bawa ke penjual barang antik bernama Dr. Min. Namun Koin tidak yakin jika Ji-hyuk bisa menipu Dr. Min. Lalu keesokan harinya, Ji-hyuk dan Koin datang menemui Dr. Min. Dr. Min yang memang ahli dan tahu tentang keaslian suatu barang antik, kemudian memanggil petugas keamanan dengan menekan tombol panik di bawah mejanya karena dia tahu jika Ji-hyuk dan Koin telah menipunya. Koin pun panik dan berniat untuk kabur. Namun Ji-hyuk tetap tenang dan memperlihatkan foto bukti penipuan yang pernah dilakukan oleh Dr. Min yang juga pernah menjual barang palsu. Ji-hyuk lalu mengancam agar Dr. Min mau menjual barang palsunya itu dan melabeli barang itu sebagai barang asli, dan tentu Ji-hyuk akan memberikan komisi pada Dr. Min. Di scene berikut, terlihat seorang akuntan sedang disiksa oleh seorang bos bernama Ketua Cho karena si akuntan ini telah melaporkan bosnya kepada polisi, dan atas kesalahannya itu, si bos mengubur hidup-hidup si akuntan ini dalam semen. Kembali ke Ji-hyuk, Ji-hyuk kini sedang memperlihatkan temuan barunya pada Koin, yaitu uang palsunya yang nyaris sempurna, namun tintanya masih luntur jika terkena alkohol. Setelah itu, Ji-hyuk lalu permisi pada Koin untuk pergi kencan. Ia pergi ke sebuah galeri seni dan bertemu dengan seorang gadis bernama Yoon-ha. Ji-hyuk menawarkan untuk berinvestasi sebesar 1 juta won dan membiarkan dirinya untuk memajangkan lukisan tentang seorang wanita yang ia sukai. Dan ternyata gadis yang ada dalam lukisan itu mirip dengan Yoon-ha. Di dalam mobil saat akan pulang, Koin mengingatkan Ji-hyuk agar berhati-hati dalam berinvestasi. Jangan sampai dia kena tipu seperti kasus investasi bodong yang baru-baru ini viral di Indonesia. Ji-hyuk hanya tersenyum dan mengatakan pada Koin kalau ia akan melakukan aksi dengan keuntungan 3 juta won. Ia menyuruh Koin untuk mencari tempat dan seorang hacker. Koin pun menemukan seorang hacker yang memang adalah kenalannya juga. Hacker ini bernama Jong-bae. Jong-bae ini memiliki rumor kalau dia pernah mengkhianati temannya. Lalu hal ini kemudian menjadi bahan Ji-hyuk untuk mengolok-olok si Jong-bae ini. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga lalu mengunjungi sebuah tempat yang akan dijadikan sebagai markas. Tempat ini ditunjukkan dan disewakan oleh teman Koin bernama Turbo, yang ternyata tempat yang ingin ia sewakan itu adalah tanah pemerintah. Akhirnya, Ji-hyuk bisa menempati tempat tersebut dengan gratis, namun ia akan memberikan bonus pada Turbo. Ji-hyuk, Koin, dan Jong-bae kini menganalisa daerah sekitar tempat mereka akan melakukan aksinya. Mereka rencananya akan mencuri berlian di sebuah toko perhiasan. Mereka menyelidiki setiap CCTV yang ada di daerah tersebut, dan Jong-bae bertugas untuk menghack semua CCTV itu. Setelah merasa analisanya cukup, mereka kemudian mulai menyusun rencana, namun ada satu ruangan yang tidak bisa mereka masuki, yaitu ruangan VIP di toko perhiasan yang akan menjadi target mereka. Ji-hyuk sudah punya rencana untuk bisa masuk ke ruangan VIP tersebut. Dan rencananya adalah menggunakan kalung berhias berlian milik Yoon-ha yang setelah diceritakan oleh Ji-hyuk tentang nilai dari berliannya itu,
Yunha jadi penasaran. Jiuk memulai rencananya dengan mendatangi toko yang berada di sekitar toko targetnya. Di sana Jiuk sempat meletakkan koper di bawah kursi yang berisi bom asap yang akan siap ia ledakkan jika saatnya sudah tiba. Lalu Jiuk dan Yunha mengunjungi toko target dan memperlihatkan berlian Yunha pada pemilik toko. Karena ketertarikan pemilik toko pada berlian milik Yunha, pemilik toko lalu mengajak keduanya masuk ke ruangan VIP. Dan di sana, Jiuk melihat CCTV dan berangkas yang ada di sana. Sementara itu, Bos Cho berencana melakukan pencurian besar-besaran di gedung Bea Cukai Incheon. Karena di sana ternyata terdapat uang yang sangat banyak. Ia lalu menyuruh tangan kanannya yang wajahnya mirip dengan Iruka Sensei, namanya adalah Lee, yang kemudian Lee ini ditugaskan untuk mencari spesialis pembobol berangkas. Lee dan teman-temannya pun kemudian mencari penjahat yang punya reputasi bisa membobol berangkas. Namun dari beberapa penjahat yang dibawa ke markasnya, tak satu pun yang mampu membuka berangkas tersebut. Karena memang berangkas ini adalah berangkas tipe yang sangat langka dan sangat sulit untuk dibobol. Karena para pembobol berangkas ini tidak mampu menyelesaikan tugasnya, maka mereka pun langsung dilenyapkan. Dan malam hari pun tiba. Jiuk dan timnya pun memulai aksinya. Dimulai dengan Koin yang berakting sebagai pemabuk yang sengaja mengaktifkan alarm toko lalu menempelkan peledak pada toko itu. Polisi pun segera menuju ke lokasi tempat alarm berbunyi. Koin dan Jiuk kini bersiap dan menunggu instruksi dari Lee. Lalu koper yang tadi siang dibawa Jiuk kini sudah difungsikan dan terlihat mengeluarkan banyak asap. Jongbai juga mematikan radio polisi dan beberapa saat kemudian bom C4 mini rakitan dari Koin kini diledakkan. Polisi yang ada di TKP mencoba menghubungi rekan-rekannya, namun itu tindakan sia-sia karena radio mereka sudah dihack oleh Jongbai. Setelah berhasil mengalihkan perhatian petugas, Koin dan Jiuk mulai masuk ke toko targetnya. Jiuk mulai mengebor berangkas dan Koin mengambil harddisk penyimpanan data CCTV yang juga ada dalam ruangan itu. Jongbai melihat polisi mendekat ke lokasi mereka karena polisi itu mendengar suara ribut dari bor yang dibuat oleh Jiuk. Koin lalu berinisiatif mengalihkan perhatian para polisi dengan keluar dan memecahkan kaca mobil. Lalu di dalam, Jiuk mulai mencoba membuka berangkas. Ia berhasil. Dan kemudian mereka bertiga pun pulang ke markas. Di scene berikutnya, hal yang tak terduga terjadi karena ternyata toko perhiasan yang dibobol oleh Jiuk dan timnya adalah milik Bos Cho. Dan dia hanya tersenyum karena akhirnya dia bisa menemukan seorang ahli pembobol berangkas terbaik. Si bos lalu memerintahkan Lee untuk mengecek semua tempat menadah barang curian karena si bos yakin mereka pasti akan muncul di sana untuk menjual berliannya. Lee dan anak buahnya kini mulai mendatangi semua penadah barang curian di Korea. Namun kesemuanya belum bertemu dengan orang yang datang untuk menjual berlian. Lalu di sebuah tempat, terlihat Turbo dan satu orang temannya menuju ke tempat salah satu penadah barang curian. Di sini Turbo mengatakan pada si pemilik toko agar menghubunginya jika nanti sudah ada orang yang berminat untuk membeli berlian tersebut. Dan setelah si Turbo pulang, ternyata Lee ada dan bersembunyi di sana. Lee kemudian mengirim seseorang untuk mengikuti Turbo dan akhirnya mengetahui lokasi dan markas dari Jiuk. Sebelum mendatangi markas dari Jiuk, Bos Cho menyuruh anak buahnya untuk mencari data dari masing-masing anggota Jiuk ini.
Singkat cerita, bos dan pasukannya kini mendatangi markas Jiuk yang mana saat ini Jiuk sedang kencan dengan Yunha. Dan saat pulang, Jiuk tahu jika terjadi sesuatu dalam markasnya. Ia masuk sambil membawa pipa besi. Tadinya saya berpikir kalau akan sangat keren jika Jiuk ini mampu menyelamatkan teman-temannya, tapi ternyata Jiuk tidak punya skill bertarung. Jiuk akhirnya dihajar dan ditangkap. Jiuk menanyakan maksud dari Bos Cho menahannya, dan Bos Cho mengatakan kalau ia ingin mengajak Jiuk untuk bekerja dengannya untuk sebuah kasus besar. Jiuk hanya tertawa dan bilang pada Bos Cho kalau dia tidak bekerja pada orang lain. Setelah dikurung cukup lama, mereka kemudian dibebaskan. Mereka lalu diajak untuk berunding. Tuan Cho mulai menggunakan cara kotor untuk membuat Jiuk dan teman-temannya bisa bergabung. Ia mengancam jika mereka keras kepala, maka nasibnya bisa saja mirip dengan akuntannya yang saat ini sudah terkubur dalam semen. Tuan Cho juga memperlihatkan foto-foto orang terdekat dari Jiuk dan rekan-rekannya. Jiuk yang diperlihatkan foto Yunha kemudian setuju bekerja sama dengan Ketua Cho. Ketua Cho lalu mengatakan kalau Jiuk akan mencuri uang sebanyak 150 juta won yang uang itu berada di Bea Cukai Incheon. Sementara itu di kantor polisi yang sedang menyelidiki kasus pencurian berlian kini menemukan hal yang ganjil di rekaman CCTV yang melihat Jiuk masuk ke toko perhiasan sambil membawa koper dan keluar tanpa membawa koper itu. Dan koper itu adalah koper yang terbakar pada saat terjadinya pencurian. Kembali ke tempat Tuan Cho kini mulai menjelaskan rencananya pada Jiuk. Ketua Cho mengatakan kalau uang itu berada di tempat yang memiliki sistem keamanan yang sulit untuk ditembus. Mereka harus segera melakukan operasi ini karena pemerintah akan segera memindahkan uang itu. Tuan Cho memperlihatkan contoh berangkas yang digunakan di Bea Cukai itu. Sementara Lee memperlihatkan denah bangunan dan jalur telepon serta ID card petugas yang bisa mereka gunakan untuk masuk ke sana. Menurut Jiuk, akan sulit untuk bisa keluar dengan membawa uang 150 juta tanpa dicurigai oleh pos pemeriksaan. Dan untuk menghack sistem keamanan pos penjagaan, Jongbai butuh waktu untuk sebulan, sementara waktu mereka tersisa tinggal 2 minggu lagi. Tuan Cho ternyata sudah punya rencana untuk itu. Uang 150 juta ini nantinya akan ditutupi menggunakan kupon yang ia miliki. Sementara itu, Ketua Cho memanggil Jongbai dan mengajaknya bekerja sama karena tahu reputasi dari Jongbai yang pernah mengkhianati temannya. Apalagi Tuan Cho melihat handphone Jongbai tersimpan rekaman saat Jiuk membobol berangkas. Jongbai diminta untuk melaporkan setiap pergerakan dari Jiuk karena Ketua Cho punya firasat kalau Jiuk akan menipunya. Jiuk kini menikmati malam sambil mengenang masa lalunya bersama dengan gurunya yang bernama Mr. Oh yang telah mengajarinya cara membuka berangkas. Mr. Oh ini terpaksa meninggalkan keluarganya karena alasan keamanan dan juga pekerjaannya. Padahal Mr. Oh ini sangat merindukan putrinya. Dan di sini juga diperlihatkan bagaimana Mr. Oh meninggal yang menurut rumornya kalau Mr. Oh ini bunuh diri karena depresi. Esok harinya, saat Jiuk dan Yunha berada di taman, polisi datang dan membawa Jiuk ke kantor polisi. Polisi tidak punya bukti kuat untuk menangkap Jiuk, dan Jiuk juga memiliki alibi jika saat kejadian ia berada di kamar hotel. Dan juga Jiuk ini adalah orang yang bersih dan tidak punya satupun catatan kriminal. Sementara itu di hotel, Cho melihat ada banyak polisi, ia lalu menyuruh Lee untuk membersihkan semua hal yang berhubungan dengan rencana mereka, lalu kemudian kabur dari hotel. Lee menanyai Jiuk kenapa polisi ada di sini, dan Jiuk mengatakan kalau mereka sedang menyelidiki kasus pencurian berlian. Setelah mendapat kabar kalau polisi di sana sudah melihat Ketua Cho, kepala detektif lalu datang ke hotel itu, namun semuanya sudah bersih. Tapi salah satu polisi menemukan ada yang aneh pada bagian dinding
yang sepertinya ada ruangan tersembunyi. Dan setelah didobrak, ternyata di dalamnya terdapat data rencana pencurian lengkap beserta dengan tanggal eksekusinya. Dalam perjalanan, Ji-Yuk mengatakan rencananya pada Ketua Cho kalau ia ingin nantinya meledakkan bom di halaman Bea Cukai yang bisa dijadikan sebagai pengalih perhatian. Ji-Yuk juga akan masuk ke sana sebagai petugas dinas lingkungan hidup karena Bea Cukai tidak akan bisa menolak petugas lingkungan hidup untuk datang mengecek di sana. Koin lalu membuat bomnya. Ketua Cho menyuruh Koin membuat 2 bom untuk berjaga-jaga. Mereka kini menjalankan misinya sesuai dengan rencana. Mereka berhasil memasuki sistem keamanan yang ketika nanti diaktifkan, server Bea Cukai membutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk merestart sistem, dan 45 menit itu akan dimanfaatkan untuk membuka brankas dan memindahkan uang. Dan tanpa Ketua Cho sadari, ternyata Ji-Yuk melibatkan Turbo dan anak buahnya. Malamnya, Ji-Yuk menceritakan rencananya pada Koin kalau dia punya cara untuk menghancurkan Ketua Cho, yaitu dengan membuat perusahaan ekspor kargo untuk bisa membawa semua uang. Percakapan Ji-Yuk dan Koin ini didengar oleh Jong-bai dan lalu melaporkannya pada Ketua Cho. Scene berikut, Ji-Yuk mendatangi Yun-ha dan Yun-ha masih marah dengan Ji-Yuk. Ji-Yuk menjelaskan kejadian sebenarnya tentang kenapa melibatkan dirinya. Ternyata Yun-ha adalah anak dari Mr. Oh, guru Ji-Yuk. Ji-Yuk juga mengatakan kalau ayah Yun-ha tidak bunuh diri, melainkan dibunuh. Dan yang membunuhnya adalah Lee atas perintah dari Tuan Cho. Yun-ha masih tidak percaya pada Ji-Yuk. Ia pun bergegas pergi dan masuk ke mobilnya. Dan tanpa ia sadari, anak buah Cho ada dalam mobil dan lalu menyekap Yun-ha. Hari H telah tiba. Semuanya sudah bersiap. Ketua Cho masuk duluan dan diikuti oleh Jong-bai yang masuk sebagai teknisi IndiHome. Dan saat keduanya sudah masuk, Jong-bai mulai menghack sistem keamanan dan Ketua Cho lalu meledakkan bom. Petugas pemadam kebakaran pun dengan sigap langsung menuju ke lokasi. Kepanikan terjadi di mana-mana. Dan saat Ji-Yuk dan yang lainnya sudah masuk, Jong-bai lalu mematikan seluruh sistem komputer dan komunikasi di sana. 뭐야? Pihak Bea Cukai kemudian mulai merestar ulang sistemnya. Tim pengambil uang dibagi menjadi 2 bagian, tim Hyuk dan tim Gondrong. Tim Gondrong bertugas untuk mengeluarkan uang keluar dari Bea Cukai, dan tim Ji-Yuk bertugas mengeluarkan uang dari brankas yang nantinya akan diangkut melalui perahu menuju ke lokasi tim Gondrong. Tim Ji-Yuk kini sudah tiba tepat di depan pos penjagaan tempat uang 150 juta won tersimpan. Lee harus melumpuhkan penjaga di sana agar mereka bisa masuk. Ji-Yuk kemudian mulai melubangi brankas. Setelah berhasil, Ji-Yuk pun mencoba membukanya. Ji-Yuk gagal pada percobaan pertama. Dan saat mencoba untuk yang kedua kalinya, akhirnya Ji-Yuk berhasil. Uang kemudian dipindahkan ke mobil dan dibawa menuju ke pinggir laut, lalu dipindahkan ke tim Gondrong. Pada pemindahan uang berikutnya, polisi ternyata sudah tiba di lokasi tersebut. Mereka kemudian bersembunyi, lalu saat polisinya sudah pergi, mereka pun kemudian keluar dan membawa kesisahan uangnya. Saat semuanya sudah berkumpul dan ingin berangkat, Ji-Yuk tidak ikut. Ia berencana mengalihkan perhatian para petugas yang berada dekat dengan posisi mereka sekarang. Tapi ternyata tujuan Ji-Yuk adalah masuk ke sebuah ruangan untuk mengaktifkan perusahaan ekspor palsu yang pernah ia bicarakan dengan Koin.
Namun rencananya gagal karena Ketua Cho datang dan mencegahnya. Dan ternyata Ketua Cho tahu jika Jiuk melakukan ini untuk membalaskan dendam atas kematian Mr. Oh. Jiuk kemudian menanyakan kenapa Ketua Cho membunuh Mr. Oh. Ternyata itu dilakukan karena Mr. Oh tidak mau melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Ketua Cho. Dan saat berada di luar, Ketua Cho memperlihatkan kalung Yunha pada Jiuk. Hal ini membuat Jiuk menuruti keinginan Ketua Cho, yaitu menjadikannya sebagai kambing hitam pelaku pengeboman di bea cukai. Ketua Cho juga menyuruh Jiuk untuk menyerahkan diri ke petugas dan membawa koper yang berisi bom, dan ia harus menurut karena jika tidak, Yunha akan dibunuh. Sementara itu, tim yang tadi bersembunyi kini kembali naik untuk memindahkan uang ke kontainer karena polisi di sana sudah pergi. Ketua Cho menghubungi polisi dan mengatakan kalau pelaku pengeboman sedang mengendarai mobil dan Ketua Cho mengatakan ciri-ciri mobilnya. Jiuk pun dikejar dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Jiuk akhirnya berhenti karena sudah tidak bisa kabur lagi. Ia keluar dari mobil sambil membawa koper berisi bom. Jiuk tidak mau menyerahkan diri dan memilih untuk kabur. Dan saat melompat ke laut, ia sempat ditembak oleh satu petugas di sana. Dan beberapa saat kemudian, Ketua Cho meledakkan bom dengan remote control yang ia pegang. Teman-teman Jiuk yang sedang memindahkan uang ke kontainer mendengar ledakan dan mendapat kabar kalau Jiuk telah ditembak oleh polisi. Jongbai lalu mengeluarkan kata-kata yang membuat Koin marah dan menghajar Jongbai. Jongbai pun membalas dengan menikam Koin hingga ia pun tak berdaya. Koin ditinggalkan begitu saja dalam kontainer kosong. Di tempat lain, kontainer yang membawa uang kini sudah tiba di markas Tuan Cho. Kontainer pun dibuka, dan saat Ketua Cho memeriksa, ternyata semua uangnya tertukar dengan kupon. Lee dan Jongbai pun ikut mengecek, dan beberapa saat kemudian, Ketua Cho menerima telepon dari Jiuk yang ternyata masih hidup. Ketua Cho meminta agar Jiuk memberikan uangnya dan mengancam akan membunuh Yunha. Namun Jiuk mengatakan silakan saja, karena gadis itu tidak berarti apa-apa baginya. Dan saat akan menutup teleponnya, Jiuk mengatakan kalau polisi akan datang menjemput Ketua Cho untuk kasus pembunuhan terhadap akuntannya yang ia akui sendiri, dan itu ternyata direkam menggunakan alat perekam yang Jiuk masukkan pada barang antik yang sudah ia buat duplikatnya. Dan hal ini sudah diatur bersama Dr. Min untuk menjualnya pada Ketua Cho. Dan dari sini kita tahu bahwa dari awal Jiuk sudah merencanakan semuanya untuk balas dendam pada Ketua Cho. Polisi yang sudah geram dengan Ketua Cho kini langsung menerobos dan terjadi perkelahian hebat antara polisi dan pasukan Ketua Cho. Tuan Cho pun kabur melalui pintu belakang. Sementara itu, Jongbai mengendap-endap keluar dan ternyata dia pergi untuk membebaskan Yunha. Jongbai dan Yunha sempat dihadang oleh Lee, namun ia diselamatkan oleh kepala detektif. Setelah berada di luar, ia pun mengabari Jiuk. Ternyata, apa yang dilakukan oleh Jongbai selama ini dengan mengkhianati Jiuk hanya akting saja, dan itu ternyata juga sudah diatur oleh Jiuk. Dan tentang koin yang ditikam juga adalah akting dari Jongbai. Dan semua rencana dari Jiuk ini tidak diketahui oleh Koin. Ketua Cho masih penasaran kenapa Jiuk bisa selamat setelah kena tembak. Ternyata Jiuk menggunakan jasa Turbo dan rekannya yang memang sedari awal sudah ia libatkan. Dan Turbo telah memprint semua uang dengan menggunakan template kupon. Jadi sebenarnya kupon yang ada di markas Ketua Cho adalah uang asli, namun diprint ulang menggunakan model kupon dan tintanya akan luntur jika menggunakan alkohol. Kembali ke markas Ketua Cho yang sudah berantakan, Koin dan Jongbai datang dan menyamar sebagai polisi yang akan mengamankan barang bukti, yaitu semua uang dalam mobil kontainer. Barang bukti berhasil dibawa oleh Jongbai dan Koin. Jiuk yang tahu posisi Ketua Cho langsung menabraknya.
Ia kemudian keluar dan menodongkan pistol pada ketua Cho dan menyuruh Tuan Cho untuk mengembalikan kalung Yunha. Beberapa saat kemudian, Turbo datang menjemput Jiuk. Polisi juga sudah tiba di lokasi dan ternyata sudah menemukan lokasi tempat mayat akuntan ketua Cho dikuburkan. Singkat cerita, Jiuk dan teman-temannya kini mulai menyiram uang bertinta kupon dengan alkohol dan semua tintanya luntur hingga penampakan dari uang aslinya pun muncul. Sementara itu, Yunha menerima sebuah paket dari Jiuk yang isinya adalah uang 1 juta won yang pernah ia janjikan sebagai investasi. Scene selanjutnya, Yunha pergi ke sebuah galeri seni di Abu Dhabi. Di sana dia melihat lukisannya. Jiuk ternyata juga ada di sana dan film pun tamat. Satu hal yang saya sedikit tidak setuju dengan film ini adalah uang investasi yang diberikan oleh Jiuk untuk Yunha adalah uang haram. Demikian alur cerita film kali ini, dan saya tetap menyarankan untuk menonton film The Con Artist ini secara utuh agar bisa merasakan ketegangan dari filmnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar saya semakin semangat untuk mereview alur film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan see ya!